penyegelan sebuah sekolah swasta elit di kota Bekasi karena tidak memiliki izin operasional resmi. Sekolah ini bukan sekolah sembarangan. Bangunannya juga cukup dibilang mewah, fasilitasnya pun memikat, dan biayanya pun fantastis. Tapi ternyata di balik itu semua, sekolah itu disebut sebagai bodong atau tidak berizin. Kita mulai dari kronologi yang membuat masyarakat heboh. Pada pertengahan Juni 2025, Dinas Pendidikan Kota Bekasi secara resmi menyegel Al-Karim Islamic School, sebuah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dari tingkat TK, SD hingga kelas inklusi untuk anak berkebutuhan khusus. Penyegelan ini bukan tanpa alasan. Disinyalir sekolah tersebut tidak memiliki izin operasional resmi dari Dinas Pendidikan dan tidak terdaftar dalam sistem Dapodik atau data pokok pendidikan. Yang artinya anak-anak yang sekolah di sana tidak memiliki nomor induk siswa nasional, dan ini berbahaya karena mereka bisa kehilangan hak atas ijazah yang diakui oleh negara. Seorang wali murid, Sylvia Legina, mengatakan bahwa dia sudah membayar lebih dari 23 juta hanya untuk uang pangkal, belum termasuk iuran bulanan sebesar 2 juta. Ia kecewa berat karena sekolah menjanjikan kurikulum Cambridge. Namun, dalam praktiknya, materi pembelajaran sangat terbatas, bahkan pelajaran agama pun tidak diberikan secara layak. Beni Sugong Waluyo, orang tua anak berkebutuhan khusus, juga mengungkapkan bahwa pihak sekolah menjanjikan terapi psikolog dan pendekatan khusus untuk anak inklusi. Tapi, hampir setahun berjalan, tidak ada layanan itu sama sekali. Anak-anak hanya bermain tanpa program yang jelas. Sementara, para guru juga terlihat kebingungan karena tidak mendapatkan pelatihan khusus. Yang lebih parah, pihak sekolah beberapa kali menolak ketika Dinas Pendidikan Bekasi ingin melakukan monitoring. Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Bapak Warsim Suryana, menyatakan bahwa pihak sekolah bahkan sempat mengaku sebagai institusi luar negeri yang tidak wajib terdaftar di Dapodik. Padahal secara lokal dan operasional, sekolah itu berdiri di tanah Kota Bekasi menggunakan sistem kurikulum lokal tanpa prosedur internasional yang sah. Pihak sekolah juga diketahui menyewa lahan di perumahan tanpa rekomendasi dari Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Bahkan ada laporan bahwa guru di sana menerima gaji tak layak hingga mereka sempat ditahan oleh yayasan. Dan mereka diminta melakukan tugas non-akademik seperti bersih-bersih dan memasarkan sekolah. Penyegelan itu pun dilakukan secara tegas. Saya salut dengan Dinas Kota Bekasi bisa menyegel secara tegas. Banner besar bertuliskan disegel, tidak memiliki izin operasional, dipasang di gerbang utama. Dinas Pendidikan juga mengeluarkan surat larangan menerima siswa baru dan menghentikan kegiatan belajar mengajar. Ini menjadi sebuah pukulan telak bagi para orang tua yang sudah menyekolahkan anak-anak mereka dengan harapan tinggi. Dari kasus itu, kita belajar pentingnya cek legalitas sekolah sebelum memutuskan tempat pendidikan anak. Jangan hanya terpesona oleh bangunan megah dan kata-kata internasional. Beberapa tips penting yang gue berikan kepada para orang tua: pastikan sekolah terdaftar dalam Dapodik, punya akreditas resmi dan memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan setempat. Jangan ragu bertanya kepada sekolah tentang NPSN sekolah tersebut, kurikulum yang digunakan, serta rekam jejak yayasan pengelolaannya. Kasus ini pun juga menunjukkan tidak hanya di pihak orang tua, tetapi pihak pengawasan daerah yang berujung pada kerugian besar. Bukan hanya materi, tapi juga masa depan. Pendidikan anak-anak, kita harap Dinas Pendidikan Kota Bekasi terus sigap menindak dan memperketat pengawasan agar tak ada sekolah-sekolah bodong berkedok elit di kota ini.